semuanya, para ibu guru yang hebat. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Mariana Barus, unit kerja di TK Negeri Pembina Sibolga Julu yang beralamat di Jalan Kampung Baru 3. Ya, selama beberapa menit saya akan membersamai ibu-ibu di sini. Saya akan memaparkan tentang stunting. Nah, saya rasa ibu-ibu sudah mengerti ya apa itu stunting. Nah, di sini stunting itu merupakan gangguan perkembangan dan pertumbuhan yang dialami oleh anak-anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Nah, ini Bu. Untuk perkembangan dan pertumbuhan yang dialami oleh anak akibat gizi buruk. Nah, gizi buruk ya Ibu ya. Ada juga seperti ini Bu, stunting. Ada juga itu anak-anak yang kecil, usianya sudah 6 tahun, tetapi badannya tetap seperti anak usia 4 tahun. Tetapi di situ kita tidak bisa menyatakan anak itu stunting. Kalau tidak, kita selidiki terlebih dahulu. Karena banyak itu anak yang kecil itu dia itu bijak, pintar. Itu juga tidak termasuk anak yang stunting. Nah, jadi untuk itu kita sebagai guru TK tidak boleh menjudge anak itu sebagai anak yang stunting sebelum kita menyelidiki perkembangannya dan menanyakan kepada orang tua anak tersebut. Next, Bu. Nah, ini dia Bu, ciri-ciri stunting. Yang pertama yaitu mengalami penurunan tingkat kecerdasan, kesulitan bicara, dan kesulitan dalam belajar. Nah, ini dia tadi seperti yang saya sampaikan tadi, di mana anak yang stunting itu akan berulang-ulang sakit. Nah, jadi contohnya kalau ada anak-anak itu, anak kita di sekolah itu 1 minggu itu 3 kali dia hadir. Habis itu selebihnya tidak masuk. Nah, itu perlu kita pertanyakan. Apakah dia itu sakit benaran atau bagaimana? Dan yang kedua itu memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah sehingga mudah sakit. Nah, itu yang tadi. Yang ketiga itu beresiko mengalami penyakit diabetes, hipertensi, dan obesitas ketika dewasa nanti. Nah, ini dia ibu-ibu. Jadi stunting ini Bu, sekarang ini sangatlah diperhatikan oleh pemerintah kita karena anak yang stunting itu akan generasi bangsa Indonesia ini tidak akan bagaimana ya, tidak anak yang stunting. Kalau anak kita kebanyakan stunting anak-anak yang di Indonesia, kemungkinan negara kita ini akan tidak maju karena anak-anak yang mengalami stunting sudah lebih banyak. Nah, dampak stunting yang pertama itu gagal tumbuh, yang kedua itu hambatan perkembangan, gangguan metabolik. Nah, dampak ekonominya itu potensi kerugian ekonomi. Ini saya sampaikan tadi, kerugian ekonomi. Bukan hanya kita saja sebagai orang tua yang mengalami kerugian, bangsa juga mengalami kerugian apabila anak-anak itu banyak yang stunting. Kalau banyak yang stunting, siapa generasi penerus kita Bu? Next Bu. Waktu ibu hamil. Nah, di sewaktu ibu hamil itu di bulan pertama itu kita cukupi ibu. Stunting itu bisa kita cegah. Yang pertama itu pada ibu hamil. Nah, ibu hamil itu pada bulan pertama itu dia harus memiliki gizi yang cukup, pemeriksaan kehamilan, persalinan dengan dokter, pemberian makan tambahan, edukasi, dan upaya perubahan perilaku masyarakat. Seperti ibu nanti saya rasa ya Bu ya, rajin kan Bu ke puskesmas, ya harus seperti itu Bu. Nah, yang kedua itu ibu menyusui, ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang kedua, melanjutkan pemberian ASI hingga 2 tahun, memberikan makanan pendamping ASI, imunisasi, pengasuhan yang berkualitas. Nah, berarti anak stunting itu Bu bisa kita cegah pada saat ibunya mengandung. Tetapi kalau anak itu sudah lahir ataupun sudah berumur 4 tahun, kita tidak bisa lagi mencegah anak stunting. Next Bu. Kepada Ibu Melty kami persilahkan. Nah, terima kasih Ibu narasumber. Jadi begini Bu, ini ada saudara, masih saudara Ibu ya. Ini saya juga tidak tahu apakah penyakit atau stunting. Jadi saya sebenarnya mau tukar pikiran saja Ibu ya. Nah, jadi gini, ini kan anak ini udah umur 2 tahun, 3 tahun kalau nggak salah. Jadi selama mulai dari dia lahir sampai sekarang itu dia tidak badannya masih kecil, umurnya sudah 3 tahun. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah itu termasuk stunting atau tidak? Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi yang ditanyakan oleh Ibu Melty itu
ibu itu memiliki saudara, di mana saudaranya mempunyai anak umur 3 tahun tetapi badannya tidak berkembang. Nah, seperti ini Bu, kita belum bisa langsung menyatakan bahwa anak itu stunting, tetapi kita selidiki dulu, kita pertanyakan dulu kepada orang tuanya, apakah dalam kemarin masa-masa ibunya mengandung dia, apakah ibu itu rajin ke puskesmas? Nah, kita tanyakan dulu Bu. Terus masalah sakit, apakah anak itu sering sakit? Nah, habis itu apakah anak itu selera makannya berkurang setiap hari berkurang. Jadi untuk itu ibu tanyakan dulu kepada orang tuanya, apakah dahulu selama ibu itu mengandung, apakah dia rajin ke puskesmas, dan apakah belakangan ini anak itu sering sakit-sakitan. Nah, anak itu memang betul menerima ASI eksklusif itu selama 6 bulan. Nah, habis itu Bu, lalu kita suruh orang tua tersebut periksakan ke puskesmas, karena kita tidak bisa langsung menjudge kalau anak itu adalah stunting, seperti itu Bu. Dan mungkin dia kecil tetapi dia sudah bijak berbicara. Nah, pandai berbicara itu terus semuanya dia ketahui, apalagi main handphone dia ketahui semuanya. Jadi kita selidiki dulu betul-betul bagaimana perkembangan anak itu, jangan kita langsung menjudge, oh anak ini stunting, anakmu stunting, seperti itu Bu. Ada lagi Bu yang ingin mau bertanya? Ibu-ibu yang mau bertanya di sini? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu. Sayangku. Suri Lestari Stumea. Gini Bu, saya mau menanya, anak saya usia 6 tahun, tapi badannya kecil Bu. Itu apakah dibilang stunting? Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nah, 6 tahun, sekarang saya mau bertanya, apakah anak ibu tersebut mengalami gangguan makan yang berkurang atau bagaimana? Makan. Oke. Terus yang kedua, apakah dia sering sakit? Ya. Terus di sekolah bisa ibu tanyakan, apakah anak ibu itu di sekolah itu sering tidur-tiduran? Enggak. Oh, berarti dari penjelasan itu bisa dikatakan itu anak ibu itu mungkin bisa jadi dari keturunan Bu. Iya, dari keturunan. Saya rasa itu faktor keturunan. Nah, di sini pun saya perhatikan di mana segala hormat bisa saya coba berdiri sebentar. Iya. Nah, saya rasa itu Bu, kalau dilihat dari tekstur tubuh ibu itu berarti mungkin saya rasa anak ibu itu keturunan Bu. Faktor keturunan bukan karena stunting, seperti itu Bu. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, oh masih ada, silahkan Ibu Maya. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Maya Sari Panggabean. Saya tertarik dengan materi Ibu narasumber tentang stunting. Kebetulan saya lagi hamil 7 bulan Bu. Tapi kalau saya lihat kandungan saya ini saya lihat dari ibu-ibu hamil, sepertinya kandungan saya ini abnormal Bu, tidak seperti normal ya biasanya. Jadi terkait stunting ini, menurut Ibu atau sepengetahuan Ibu, apakah nanti bayi saya yang akan lahir akan mengarah ke stunting Bu? Karena dari kandungan perkembangannya, kalau seperti penyampaian Ibu tadi, saya rajin check up Bu. Karena ini anak pertama Bu, jadi saya rajin inspeksi, kadang ke bidan, kadang ke puskesmas, ya kadang ke pustu lagi Bu. Jadi menurut Ibu ya Bu ya, atas keterangan yang saya sampaikan, ada tidak kemungkinan bayi saya lahir nanti mengarah ke stunting? Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Maya, pertanyaan yang luar biasa lah, karena ibu ini sedang hamil ya Bu ya. Berapa bulan tadi hamilnya Bu? 7 bulan hamilnya. Oke. Nah, di sini saya rasa apalagi ibu rajin dengan speksi ya Bu ya. Speksinya tadi ke puskesmas atau ke pustu. Nah, asal jangan ibu speksinya itu ke dukun beranak Bu. Asal jangan ibu nanti perginya speksinya ke dukun beranak Bu. Karena zaman sekarang ini Bu, dukun beranak itu sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, apakah anak ibu itu nanti akan stunting? Nah, sekarang Bu, tadi kan sudah di sini disampaikan. Di sini ada beberapa itu yang mencegah anak stunting, yaitu tadi kecukupan gizi ibu hamil. Nah, sekarang apakah ibu selama mengandung ini selama 7 bulan, apakah makanan ibu sudah ibu jaga? Apakah atau memang makan sembarangan? Nah, karena kalau ibu hamil makan sembarangan itu bisa jadi mengakibatkan anak itu akan stunting Bu. Nah, jadi mulai dari sekarang, kalau kemarin-kemarin ibu makannya sembarangan,
untuk kedepannya dirubahlah untuk cara makannya. Dan bisa juga ditanya kepada samping makanan bergizi, ibu juga bisa komunikasi atau bertanya-tanya kepada teman ibu yang sudah memiliki anak seperti Ibu Nerti. Ibu Nerti ini hamil anak keberapa, Bu? Hamil anak ketiga. Anak pertama dan kedua bagaimana pertumbuhannya, Bu? Ibu masih mengandung anak pertama. Memang kadang, Bu, kalau anak pertama ini, Bu, pikiran kita gimana ya, Bu, ya, karena belum pernah mengalami. Jadi bisa, Bu, cerita-cerita nanti. Sama Ibu Mika juga bisa cerita, Bu. Dan kepada Ibu. Terima kasih kepada ibu-ibu. Nah, sekarang kita sudah sampai tanya jawab tadi sudah, penjelasan saya juga sudah. Tetapi kalau ada ibu yang ingin bertanya, boleh dipertanyakan langsung melalui telepon, melalui WA. Saya sudah cantumkan tadi. Nah, sebelum kita tutup sosialisasi stunting ini, di sini saya akan membacakan sebuah pantun. Boleh dibilang cakep ya, Bu, ya? Buah durian, buah selasi. Sekian dan terima kasih.